Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hardiana dengan NIM 1202845 dari Prodi Teknik Kimia dari kelas TPB 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar UAS PKS. Di sini saya mempunyai dua program. Yang pertama yaitu program di bidang fisika. Pada bidang fisika ini, saya membuat program rumus gerak lurus beraturan, di mana saya merombak dari rumus gerak lurus beraturan ini. Maksud dari merombak di sini adalah saya mencari jarak, kecepatan, serta waktunya. Mengapa saya memilih rumus gerak lurus beraturan ini? Karena dengan rumus gerak lurus beraturan atau GLB ini, kita dapat mengetahui kecepatan ataupun jarak serta waktu dari suatu benda dengan kecepatan yang konstan. Salah satu contoh dari GLB ini adalah laju dari sebuah kereta api. Kita langsung ke pemrogramannya. Yang pertama, di sini ada include Ustream. Di sini digunakan untuk input-output dalam Dev C++. Selanjutnya ada integer main, adalah tubuh dari pemrograman. Selanjutnya saya mendeklarasikan dengan tipe data float serta integer, serta array dengan tipe data float, variabel nilai, serta size-nya 3, serta integer dengan deklarasikan integer dengan pilihan. Selanjutnya, di percabangan, saya menggunakan percabangan dual. Pada awal percabangan ini, user akan memilih program yang akan dia jalankan nanti. Di sini saya ada 3 program, yaitu mencari jarak, mencari kecepatan, serta mencari waktunya. Jika user tidak ingin mengulangi dari 3 program ini, maka dia akan memilih nomor 4 untuk keluar. Selanjutnya, kita masuk ke percabangan. Di sini ada 3 percabangan, sesuai dengan pilihan yang telah user pilih tadi. Pada pilihan yang pertama, user akan mencari nilai jarak dengan rumus kecepatan dikalikan dengan waktu. Di sini saya tuliskan dengan nilai elemen 0, karena array selalu dimulai dengan 0. Makanya saya tuliskan nilai elemen 0. Untuk percabangan yang kedua, else if, user akan mencari nilai dari kecepatan benda tersebut. Rumus dari kecepatan benda tersebut adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka hasil yang akan dikeluarkan yaitu nilai Pi sama dengan hasil dari kecepatannya dengan satuannya meter per second. Selanjutnya, pada percabangan yang ketiga, user akan mencari nilai dari waktu dengan rumus jarak dibagi dengan kecepatan. Maka nanti akan keluar dari hasil mencari waktu tersebut dalam second. Oke, selanjutnya kita lihat 0. Kita uji. Di sini user disuruh memasukkan pilihan program. Kita coba pada program yang kedua, mencari kecepatan. Masukkan jarak 3 meter, masukkan waktu 4 detik. Maka hasil dari kecepatan tersebut 0,75 meter per second. Selanjutnya, jika kita tidak ingin mengulangi lagi, maka kita pilih nomor 4. Maka program akan berhenti. Selanjutnya, program yang kedua yaitu di bidang kimia. Dalam bidang kimia ini, saya mengambil judul dengan program konversi suhu dari Celsius. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena agar memudahkan kita jika ingin mengkonversi dari satuan Celsius ke satuan suhu yang lain. Contohnya dari Kelvin, Fahrenheit, Reaumur.
Pada awal-awal, sama seperti program yang pertama, yaitu ada include stream, di mana digunakan untuk input dan output dalam dev C++. Selanjutnya ada integer main, yaitu tubuh dari pemrograman. Selanjutnya, telah saya deklarasikan serta saya array. Ini adalah deklarasinya. Serta array-nya yaitu dengan tipe data plot, variabelnya sh atau saya singkat itu suhu, dengan sage 1. Di sini saya menggunakan looping dual. Pada awal pemrograman, user akan disuruh memilih program yang akan dia pilih, yaitu mengubah Celsius ke Kelvin kah, ke Fahrenheit, ataupun ke Raymond. Setelah memasukkan pilihan dia, maka kita akan langsung ke perulangan. Di perulangan, saya menggunakan 3 perulangan, di mana perulangan yang pertama untuk Celsius kepada Kelvin, yang kedua adalah Celsius ke Fahrenheit, yang ketiga adalah Celsius ke Raymond. Jika user memasukkan pilihan lebih dari 3, maka pilihan akan error. Dan untuk mengulangi, maka user harus menekan Y atau memilih untuk nomor 4 agar tidak diulangi. Oke, mari kita coba. User disuruh memasukkan pilihan dari programnya. Kita masukkan nomor 1. Masukkan suhu dalam Celsius 57 derajat Celcius. Maka dalam Kelvin adalah 330. Tekan Y untuk ulangi. Jika kita memasukkan nomor 4, maka pilihan error. Oke, programnya berhasil. Selanjutnya, kita akan membahas dari flowchart-nya. Pada flowchart ini, saya menggunakan logarithm. Yang pertama, saya mendeklarasikan tipe array dengan variabel nama nilai, serta ukuran array-nya 3. Selanjutnya, saya mendeklarasikan tipe integer dengan variabel namanya pilihan. Di sini ada lingkaran, itu bertanda bahwa saya melakukan looping ataupun pengulangan. Pengulangan yang saya gunakan di sini ada 2. Selanjutnya, saya masukkan output. Dengan kata-kata, silakan pilihan program menghitung percobaan rumus GLB atau graf lurus beraturan. Di sini, saya memasukkan pilihan untuk user, yaitu mencari nilai dari jarak, nilai dari kecepatan, dan nilai dari waktu. Di sini, saya menyuruh user untuk memilih programnya. Di input ini, variabel pilihan agar terdeklarasikan. Selanjutnya, user akan memilih program, yaitu untuk program yang pertama, yaitu mencari jarak, program yang kedua kecepatan, serta program yang ketiga adalah waktu. Jika user memilih program yang pertama, maka dia akan mencari nilai dari jarak dengan memasukkan nilai dari kecepatan, input nilai elemen 0 karena array selalu dimulai dari angka 0, output masukkan nilai dari jarak, input nilai 1. Selanjutnya, saya memasukkan rumus di assignment. Nilai dari elemen 2 sama dengan nilai elemen 1 dikali dengan nilai dari elemen 0 dikali dengan nilai elemen 1. Setelah itu, tinggal saya keluarkan dengan output nilai S sama dengan nilai elemen 2. Maka akan keluar dari hasil jaraknya. Pada pilihan kedua dan ketiga pun sama seperti pilihan yang pertama. Selanjutnya, kita coba masukkan pilihan Anda, nomor 3. Masukkan nilai S, 5 meter, masukkan nilai Pi, 4. Maka nilai dari waktunya adalah 20 second. Oke. Selanjutnya,
Pada program yang kedua, yang pertama, saya mendeklarasikan tipe array dengan variabel nama sh dengan ukuran array-nya 1. Selanjutnya, saya mendeklarasikan tipe integer dengan variabel nama konversi. Selanjutnya, saya mendeklarasikan tipe data string dengan variabel nama ulangi. Di sini ada lingkaran yang bertanda bahwa ada pengulangan ataupun looping. Looping yang saya gunakan juga adalah masih sama, yaitu do while. Di sini ada output di mana user akan memilih, dia akan merubah Celsius ke Kelvin, ke Fahrenheit ataupun ke Raymond. Selanjutnya, user disuruh memasukkan program pilihannya. Ada input konversi. Di sini, jika user memilih konversi yang pertama, berarti dia ingin Celsius dirubah ke dalam Kelvin, yaitu dengan rumus dalam Kelvin, yaitu dengan rumus array tadi SH0 ditambah dengan 273 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, jika user menginginkan konversi yang kedua ataupun pilihan kedua, yaitu berubah dari Celcius kepada Fahrenheit, yaitu dengan rumus suhu elemen 0 dikali dengan 9/5 ditambah 32. Maka akan muncul hasil dari program tersebut. Yang ketiga, yaitu merubah Celsius kepada Reaumur, di mana dengan rumus SH elemen 0 dikali dengan 4/5. Jika user memilih lebih dari 3 program tersebut, maka pilihan tersebut akan error. Mari kita coba. Masukkan pilihan Anda. Kita masukkan nomor 1. Masukkan suhu dalam Celsius 45 derajat Celcius, dalam Kelvin 318 Celcius. Tekan Y atau Y untuk ulangi. Y. Masukkan pilihan Anda nomor 4. Pilihan error. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.